Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast. Ya. Perkenalkan aku Bobby dan ini adalah Sepri. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Iya, betul. Ini season kedua episode 1 ya ceritanya ya. Iya. Season Gak apa-apa, satu agak kemarin jauh dari yang 65 episode. pertama, gak apa-apa ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, Ya, oke. kali ini kita akan bahas topik apa nih? Topiknya adulting atau menjadi dewasa. Ya, betul. Ya, karena ini juga refleksi kita juga lah ya Refleksi, gitu. iya, benar. Setelah melewati sekian tahun dari umur 30 terus makin kesini makin merasa oh ada sesuatu nih dengan adulting ini gitu ya Iya, kan. iya. Nah, ngomong-ngomong soal adulting ini apa sih setiap kita kan pasti punya gambaran gitu ya tentang waktu kita kecil kan kita ngebayangin oh jadi besar tuh kira-kira kayaknya kayak akan jadi kayak mama bapak gitu. Iya. Yang mungkin apalah gitu kita punya gambaran sendiri gitu tentang menjadi dewasa tuh seperti Oke. apa. Nah, apa sih menurut kamu kalau yang kamu punya ya menjadi dewasa tuh gambaran kamu tuh dulu seperti apa gitu? Gambaran yang kamu miliki menjadi seorang adult waktu kamu masih berusia misalnya kuliah kah atau baru-baru lulus gitu. Dan apa yang ternyata pada kenyataannya tuh kamu alami ketika udah beneran jadi adult gitu. Iya. Kalau ditanya tentang dewasa ini beda-beda sih. Setiap masa, misalnya waktu masih seumur Sifra SMA, melihat dewasa itu beda. Pas sudah mulai jadi SMP beda, SMA beda. Jadi kayak berubah-berubah sih. Cuman satu yang aku lihat itu, aku jarang memikirkan diriku itu sebagai orang dewasa yang punya istri dan punya anak. Itu jarang Maksudnya loh. gimana tuh Pak? Bapak punya istri nih Iya, Bapak. masalahnya gitu kan. Saya punya istri gitu Kok dan punya masalah anak. sih emang istri? Bukan masalahnya waktu itu. Oh iya. Ini kan kejadiannya kayak gitu lah. Lampau ya. Salah Past tense. ngomong nih, Past tense. Ya, waktu itu kayak mikirnya itu adalah profesi sebenarnya sih. Oke. Orang dewasa itu misalnya kayak jadi profesi, dulu kan pengen jadi teknik kan, insinyur. Oh bisa kerja ke sini, bisa kerja ke situ, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Ya. Gambarnya selalu ke situ. Ya. Terus sudah mau jadi dokter, oh bisa nanti kerja di rumah sakit begini. Tapi nggak pernah ada figur misalnya, oh ada satu wanita yang akan masuk dalam hidup saya jadi istriku dan kemudian kami berkeluarga, kemudian membina keluarga, mengajarkan anak-anaknya tentang Tuhan tuh. Iya benar loh, hampir nggak pernah loh. Jadi ini intinya kayak diri. Bagaimana aku mengembangkan karirku, bagaimana secara profesional, secara akademis kalau mau ngajar lagi kembali gitu lah. Iya aja. Agak sesat juga ya. Enggak sesat lah. Nggak ya, selalu lah, tapi- nggak necessarily. Enggak, ya, Terus berarti perbedaannya apa dengan yang sekarang? vision yang kamu punya waktu kamu umur masih muda itu dengan sekarang kan udah bisa dibilang kita adult lah, maksudnya Iyalah. berdasarkan usia maupun Usia di atas. status bukan status, maksudnya kayak kondisi sosial pada saat ini kan. Iya, Udah iya, on benar. our own, udah jadi ibu bapak gitu. Nah, apa perbedaannya dengan fakta realita yang Anda Wah, hadapi? sangat jauh berbeda sih. Kayak apa nih dikasih kacamata yang jelas ini tring gitu. Nah, wah. Iya ya. Iyalah kayak misalnya sekarang udah berkeluarga, punya anak. Ya, jadi mikirin sesuatu itu tuh nggak bisa ninggalin anak-anak, nggak bisa ninggalin istri juga gitu. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya untuk keluarga. Nggak bisa hanya untuk diriku sendiri gitu. Misalnya ke Swedia kemarin, yang dapat tiket cuman saya. Aduh gimana tapi ya anak-anak ini, anak sama istri. Lebih gampangnya sebenarnya ya udahlah sendiri aja gitu. Paling berapa tahun doang, 1,5 tahun doang kan gitu. Hybrid. Sampai 2 lah, nggak sampai apa-apa ya nggak apa-apa lah nanti ditinggalin gitu. Habis itu nanti setahun kan bisa pulang, habis itu balik lagi gitu. Tapi itu pilihan yang maksudnya sesuai dengan value keluarga kita nggak ya gitu. Dan itu jadi kayak kebalik, jadi yang kemarin itu ya udahlah diri sendiri, karir sendiri. Tapi waktu ada kalian jadi ikut mikirin. Ya ditambah yang lain-lain ya, urusan domestik, urusan atap bocor. Nah, Nggak pernah kan dulu aduh ya. bayaran. Nah ini dibalik ini atap bocor nih, Nah, ya. dibalik kamera nih atapnya bocor. Terus apa namanya, plafon jatuh, gimana ya, kok banjir. gimana beresinnya, urusan RT apa banyak lah, bayar pajak dan bayar PBB rumah dan bayar listrik, bayar air itu. KPR. Itu nggak pernah dipikirin dulu waktu masa-masa kecil itu. Mikirin dewasa tuh kayak orang keren aja gitu.
bisa mengubah dunia. Wow. Ya. Kalau kamu? Ya aku juga mirip sih. Mungkin ya karena kita juga dibesarkan di satu generasi yang sama. Ayah ibu kita juga kan beda usianya juga. Maksudnya mereka juga satu generasi yang sama juga sama anak pertama juga kami kan. Iya. Jadi cara membesarkan dan value-value yang ditekankan waktu kita kecil sampai kita bertumbuh sebelum kita launch gitu ya dari rumah orang tua kita. Itu mirip kayak di dalam pikiranku tuh menjadi dewasa itu adalah selalu nempel dengan profesi gitu. Identik dengan jadi dewasa tuh ya lu punya kerja gitu. Dan entah kenapa di dalam budaya aku dibesarkan tuh semua sekolah-sekolah yang selama ini kita jalani itu adalah berhenti untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Ya udah setelah itu lu pikirin sendiri deh gitu. Kayak gitu kan. Jadi ya itu dulu menjadi dewasa tuh dalam pemikiranku adalah ya udah mendapatkan sebuah profesi lalu ya udah kerjalah di hidup situ, dari hidup situ kayak gitu. Jadi tidak ada pernah dikaitkan dengan bagaimana adult ini tuh hidupnya tuh komunal dengan masyarakat di sekitarnya, dengan orang lain, significant others misalnya kayak spouse atau anak gitu. Significant others, tesisku itu. Ya, atau dengan gereja bahkan itu mah jauh banget nggak ada kayak gitu. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, aku merasa waktu aku kecil tuh atau waktu aku masih muda lah ya, aku tuh akan merasa setelah aku lulus tuh aku akan bisa lah jadi adult ini gitu. Kayak aku merasa sekolah PPD itu tuh PPD ya? Semua yang aku laluin dari sejak aku TK sampai kuliah itu tuh udah cukup untuk membuat aku tuh bisa menghadapi kehidupan menjadi dewasa gitu. Secara profesi mungkin kan kita ada ya kompetensi jadi dokter kan. Iyalah, harus 4B sampai 3 gitu kan misalnya. Nah tapi ternyata tuh ada hal-hal lain yang aku nggak tahu sama sekali loh gitu. Tentang manajemen keuangan, cara investasi. Iya, gitu-gitu kan. Jadi banyak. Iya sih. Udah gitu ya banyak lah, maksudnya hal-hal yang mengagetkan dalam tanda petik kayak lah ini gak pernah diajarin dulu gitu. Cara gak ada di mata kuliah ya emang gak ada iya sih. Bahkan maksudnya life skill yang kayak cara menimbang keputusan atau apa tuh kayak ya udah kayak gitu. Dan pada waktu itu aku merasa harusnya bukannya udah ada tuh aku udah tahu ya semua ini gitu. Nah gitu. Jadi akhirnya itulah yang membuat menurut aku, nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya itu adalah apa sih yang membuat adulting itu tuh berat gitu, rough atau kalau kata orang tuh adulting is so hard gitu lah, harsh dan segala macam. Kalau menurut aku menyambung dari yang tadi, ada gap sih antara harapan dan kenyataan. Betul. Itu kan ada masalah adalah ya ada diskrepansi antara ekspektasi dan kenyataan. Ya itu aku merasa loh bukannya kalau udah ada profesi tuh ada dapat gaji udah ya kita bisa hidup gitu, tapi ternyata karena kita hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kadang-kadang pekerjaan kita mungkin tidak menghasilkan keuangan atau income yang sesuai dengan yang kita harapkan misalnya, atau mungkin kita dalam tanda petik kecemplung di pekerjaan yang bukan dream jobnya kita gitu. Istilahnya dream job ya. Iya, terus kita harus dealing dengan paperwork yang kita males banget gitu kan, bikin tax, ngerjain laporin pajak dan segala macam gitu-gitu. Iya. Itu sih menurutku salah satu yang bikin adulting tuh jadi kerasa kompleks mungkin ya dan challenging. Iya. Kalau menurut kamu apa? Ada yang bisa maksudnya apa kira-kira yang bikin adulting tuh gitu? Iya. Ini kayak jadi keingat mata kuliah nih. Apa? Ada masalah tuh ada simple, ada complicated, ada kompleks, ada chaos. Yang pertama simple itu apa istilahnya? Ya kalau simple tuh misalnya kayak gini. Misalnya adalah cara-cara how to be adult gitu ya. Misalnya kayak itu kayak bikin resep kue. Kalau bikin resep kue kita ikutin aja 1 sampai 10 misalnya. Secara persis kita akan dapat hasil yang exactly bisa sama dengan rasa kue yang di resep itu gitu. Tapi kalau kayak complicated itu udah mulai misalnya kayak benerin arloji. Nah itu kan butuh skill khusus kan. Misalnya kayak jadi adult harus ada yang gini, apakah ada profesinya untuk bisa ada kuliahnya untuk menjadi adult. Tapi kayaknya enggak juga. Nah yang ketiga ini masuk nih kompleks. Kompleks itu misalnya kayak gini, kita ikutin buku parenting A, B, C, D. Tapi hasilnya parenting, misalnya kita bikin sama persis, tapi ke anak A, anak B
di keluarga A, keluarga B itu bisa berbeda hasilnya. Meskipun buku parentingnya sama misalnya 14 langkah misalnya yang Paul David Tripp itu. Nah, tapi hasilnya bisa beda. Nah, yang terakhir tuh chaotic itu. Di mana segala sesuatunya itu benar kayak tornado lah. Nggak bisa diprediksi bagaimana. Waduh, itu benar butuh skill yang advance lah. Dan menurutku sih adulting ini teringat tentang topik itu waktu di manajemen. Ini kayak kompleks sih. Misalnya kita punya ada buku, ada panduan atau apa, tapi belum tentu hasilnya itu sesuai dengan apa yang buku itu mau, apa yang buku itu ini. Ya lagi-lagi kita butuh anugerah Tuhan ya, karena kita hidup di dalam dunia dan kita adalah orang Kristen, kita menyadari ada tangan Allah yang menopang gitu. Dan kita nggak konyong-konyong mengikuti buku A, hasilnya pasti berhasil seperti buku A gitu. Kayak gitu sih. Ya aku setuju sih ngomong soal itu karena kalau waktu kita jadi adult itu kan pasti kita kalau misalnya ada masalah refer ke older adult dulu di masa lalu di hidup kita kan, misalnya orang tua kita gitu. Tapi kan yang tadi ya maksudnya replicability kalau misalnya mereka ada menyelesaikan masalah, belum tentu cara mereka tuh kita bisa terapkan juga gitu. Benar. Ya jadi itu mungkin membuat jadi kayak kok lebih susah ya, kayak misalnya membesarkan anak di masa sekarang dengan membesarkan anak zaman bapak mama kita pasti beda gitu ya. Jadi itu juga sih salah satunya mungkin ya. Nah terus gimana dong nih Pak Bobi, kebenaran apa maksudnya? Kita satu sisi juga nggak menutup mata juga lah ya pada kesusahannya si adulting ini gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita percaya tadi kata yang Bobi bilang ada anugerah gitu kan yang terus menopang kita gitu. Itu poin pertamanya. Kebenaran gitu. Yang bisa kita pegang. Nah jadi melanjutkan dari situ apa aja sih kira-kira kebenaran gitu yang bisa kita jadiin anchor waktu kita dalam transisi atau udah jadi adult ini gitu. Langsung aja ya. Kita buka firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 3. Ini dia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak. Kok ini sih, Pak? 33 ya ampun, salah. Nah, nih. Ya, langsung aja kita buka ya firman Tuhan di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi ada kasih yang menopang kita tuh dari kekekalan bahkan. Jadi bukan kasih yang akan datang, kamu udah adult ya, ini kasih yang adult itu yang ini porsinya ya. Kasih yang waktu SMA udah selesai, sekarang ini kasih yang adult. Nanti kamu udah tua kasihnya ini. Enggak, kasih yang Tuhan berikan itu kasih yang sudah ada dari even sebelum dunia diciptakan bagi orang-orang pilihannya kayak gitu. Dan ini jadi kebenaran yang menghibur banget gitu. Bahwa kejadian yang saat ini terjadi, kita ada masalah-masalah di dalam adulting kita ini, itu sudah dalam rencananya Tuhan gitu. Dalam itu tidak di luar pengetahuannya Tuhan dan ada kasihnya juga kok yang menopang kita gitu misalnya. Iya, setuju. Kita nggak usah sharing lah satu-satu masalah kita gitu ya, jadi sharing pribadi itu mati pribadi aja. Ya, banyak lah. Kayak misalnya Sepri. Apa mana nih? Ya nanti aku aja yang bilang. Oh iya benar. Ya intinya itulah ya, itu mengetahui bahwa ada anugerah Tuhan tuh itu selalu menghibur dan ya menguatkan lah ya. Gak ada yang mengagetkan. Kalau tadi kita kaget lah ternyata harus lapor SPT tuh ribet gitu. Ya itu nggak mengagetkan buat Tuhan, mungkin mengagetkan buat kita tapi buat Tuhan nggak ada yang mengagetkan. Nah, lanjut yang kedua itu dalam proses menjadi adult ini kami sangat belajar untuk menjadi orang yang humble, maksudnya punya humility dan juga makin bersandar dan bergantung penuh sama Tuhan gitu. Kadang-kadang waktu kita udah lulus kuliah gitu ya, kita merasa pantas atau layak untuk mendapatkan pencapaian tertinggi dalam karir. Kita merasa entitled gitulah istilahnya. Kita merasa tuh bisa lah aku balance gitu, karir bagus, keluarga bagus, pelayanan gaji bagus. Gaji aku 9 digit lah sebulan gitu ya. Iya gitu misalnya. Kebanyakan waktu itu mah. Ya gitu dan selain sebagainya itu pasti bisa lah gitu dicapai. Kadang kita ada satu pride juga gitu dan merasa pantas lah untuk dapetin hal-hal itu gitu. Nah padahal kan sebenarnya waktu kita being adult itu kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal yang tadi kata Bobby
jalannya A, misalnya kita udah pilih A, taunya harapan kita kan hasilnya misalnya A aksen gitu, taunya Z aksen di sana gitu, misalnya kayak total failure gitu, atau kayak ya ampun ternyata nggak bisa dipredik atau apa gitu kan, berakhir pada kegagalan, atau kita berakhir di mungkin saat ini menjalankan pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan di 5-10 tahun lalu waktu kita lagi kuliah gitu kan, tapi justru disitulah kita melihat kita tuh bisa loh in total dependent kepada Tuhan dan rendah hati gitu, kita ambisi kita tuh diturunkan gitu loh sama Tuhan gitu, karena lu tuh nggak tahu apa-apa, yang tahu tuh aku gitu kata Tuhan kan. Jadi ya udah kamu bergantunglah kepadaku kayak gitu. Ini sih aku merasakan banget sih ini, karena maksudnya banyak banget hal tidak terduga dan juga pelajaran-pelajaran dari kegagalan gitu. Kayaknya kayak banyak, gak usah diceritain lah kalau satu ini mah pekerjaan dan pencapaian dan segala macam tuh banyak yang menurut pemikiran aku dulu waktu aku kuliah gitu, itu akan aku nilai cap sebagai kegagalan. Kalau waktu aku dulu pakai sistem nilai waktu aku umur 18, 19, 20, 22 gitu. Tapi ketika sekarang bisa melihat dengan tadi yang kata Bobby, kacamatanya lebih lain gitulah, frameworknya lebih dewasa, sehingga melihat ini bukan semata-mata kegagalan, tapi means of grace-nya Tuhan untuk membentuk aku tuh jadi semakin serupa dengan Kristus, makin dewasa, makin rendah hati gitu di dalam dia. Dan bukankah itu gitu goalnya anak Kristen, orang-orang Kristen kan gitu. Bukan untuk mencapai apa yang tertinggi di dunia, tetapi kepala ekor kepala itu ya. Kepala ekor kepala. Aku udah menahan untuk ngebahas itu. Sebenarnya koin head and tail. 50-50%. Ya itu anyway. Jadi bukannya kita tuh diselamatkan buat itu kan. Maksudnya karakter kita tuh makin di-shape untuk makin serupa dengan Kristus gitu. Dan kalau dengan melalui kegagalan ya udah be it gitu loh. Iyalah. Kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan kan ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu untuk membuat kita kudus, even di dalam failure tadi yang kamu bilang itu harus kita terima dengan harus kita jalani, dan itu jadi sebuah pengalaman yang berharga sih. Jangan disia-siakan. Aku ini juga tersentak juga dengan kamu yang bilang soal karir. Jadi teman-teman sharing sedikit, kita juga pernah bahas tentang jadi dokter spesialis. Ada di sini nanti. Jadi kita tuh dulu berambisi banget tuh jadi dokter spesialis. Saya jadi dokter bedah, dia jadi dokter anak. Jadi entah kenapa semua itu berubah waktu Sifra lahir. Jadi ada waktu satu titik Sifra lahir itu kayak mengubah seluruh persepsi. Jadi kayak ada kacamata baru. Itulah adulting yang waktu itu kita anggap ternyata waktu datang di satu anggota keluarga baru di flip gitu. Dan bahkan sekarang sampai saya kerja di public health, dia kerja di bidang riset, itu kayak jadi kok ini nggak pernah kita bayangkan gitu. Betul. Bahkan dulu waktu aku masih kerja di tempat lama di Klik Dokter, itu tuh pekerjaan yang waktu kita kuliah tuh nggak pernah ada loh. Jadi dokter. Apa istilahnya kalau orang online. Dokter online. Padahal sekarang semua orang sekarang online. Semua jadi telemedicine. Dulu tuh aku kayak pas masuk situ, waktu aku kuliah mah kagak ada ini diajarin kamu akan menjadi dokter online gitu misalnya. Disruptif banget sih. Soalnya saya dengan era disruptif ini kan. Ada proses adulting itu pun kayak berubah ya. Ya anyway dengan yang tadi itu maksudnya ada perubahan juga yang kita anggap failure yang sekarang ini, misalnya kayak mungkin kita lihat di zaman yang dulu failure, tapi ternyata waktu dijalani enggak loh, kita mengalami banyak banget pembentukan Tuhan gitu. Even dari jalan itu, misalnya dari jalan public health bisa dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Kita terus ada lagi tuh proses pembelajaran. Tadinya mau sendiri apa keluarga? Pas bawa keluarga ada lagi proses pembelajaran. Ketemu juga di gereja orang-orang Kristen di sana, ketemu PRI di Stockholm dan membentuk juga. Wah banyak banget lah, ada anak-anak, ada semua itu jadi proses pengudusan sih. Iya betul. Iya terus sanctification. Nggak semata-mata buat diri ya. Iya buat diri. Ya mungkin itu kali ya Gary. Maksudnya foundationalnya adalah kita belajar bahwa semua tuh bukan tentang diri kita gitu. Tapi gini juga sih. Tapi juga jangan jadi kita lari ke misalnya kayak semua indah pada waktunya yang konsep pasti makmur. Pasti ini bagus sesuai dengan keinginan aku gitu. Bukan gitu juga sih maksudnya. Tapi konteksnya indah pada waktunya itu adalah pada saat kita nanti bertemu dengan Kristus ataupun Kristus yang datang kedua kalinya, kita tuh ditemukan makin hari makin kudus gitu, makin hari makin
apa ya istilahnya tadi waktu kebangkitan tadi khotbah, makin hari makin ya serupa dengan anaknya lah. Bukan jadi kita makin apa sesuai dengan ide-idenya kita, makin hari makin keren menurut kita gitu. Tapi ada standarnya tuh ya Kristus kayak gitu. Setuju banget. Bukan jadi ke situ sih. Untuk kita bawa keluarga, anak-anak jadi tambah pintar bisa itu sesuai pun kan dia. sebenarnya kita lihat baiknya tuh setelah kita reflect ini, kan. Tapi bukan tujuan itu bukan itu. Bukan bukan semata-mata untuk ya gitulah makmur di dunia ini. Iya, betul. Kemudian yang berikutnya ya ini ada satu di artikel juga dari di Sharingan atau TGC ini mah. Yang mana tuh? Yang tentang ketidaktahuan itu. Oh, itu di Christianity Today. Christianity Today. Ya, John Wilkin ya. John Wilkin. Ya ini bagus sih. Jadi kita di tengah-tengah ketidaktahuan kita di masa adulting ini tuh jadi antidot untuk ansietas. Ansietas. Iya, jadi Iya. Jadi itu lucu ya. Tidak tahu tapi jadi antidot untuk kecemasan. Ini maksudnya ini ada tanda panah Pak kesini tuh. Ini tanda panahnya hilang semua nih. Jadi maksudnya kebenaran berikutnya adalah kita waktu jadi adult itu kita waktu jadi adulting ini kita belajar untuk puas dengan ketidaktahuan gitu. Jadi kita merasa aku sih misalnya sebagai adult, aku tuh harusnya tahu semuanya gitu. Iya. Kalau aku lakukan ini harusnya efeknya ini gitu. Dan harus tahu ke depan tuh seperti apa, kita bisa mempredik gitu lah. Kalau kita bisa mempredik atau tahu the future tuh kayak gimana, mungkin aku nggak akan terlalu cemas atau nggak akan terlalu takut. Tapi kan kecemasan ini juga lahir dari ini nggak sih? Dari kita tuh merasa kita tuh harusnya punya kontrol gitu. Iya. Terus waktu kita nggak punya kontrol, kita jadi cemas gitu. Nah padahal ya kalau misalnya kita udah settle dengan ketidaktahuan kita, harusnya kita jadi aman ya. Iya, itu bagus banget poinnya. Betul. Aman. Bagus ya adik waktu masih baby. Nah, iya jadi waktu kita nggak tahu masa depan, bahkan nggak tahu apa pekerjaan kita selanjutnya, nggak tahu siapa yang akan kita nikahi, misalnya itu teman-teman yang akan sedang menjalani hubungan atau lagi bergumul atau mencari pekerjaan baru atau pindah ke daerah baru, itu menjadi aman malah ya. Di kayak agak upside down sih memang. Tapi ya memang itu. Iya benar, setuju. Itu poin yang baik sih, karena kadang kita ya itulah ya, maksudnya kita lupa berdoa sih menurutku ya. Kita terlalu banyak menerka-nerka kehidupan di masa depan. Iya. Dan maksudnya menjadi cemas gitu loh, karena kita menerka-nerka, terus kita merasa harus punya kontrol akan diri kita sepenuhnya, terus kita lupa berdoa. Padahal sebenarnya antidot untuk anxiety itu bukan tahu segala sesuatu gitu. Bener. Tapi ya berdoa. Iya. Nih kamu bacain Filipi 4:6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gitu. Jadi kita bersyukur ya, kita punya Allah yang tangannya itu kuat gitu. Dan dia akan menopang kita lah di tengah-tengah ketidaktahuan kita. Iya, betul. Jadi senang juga sih dibilang tuh firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi step by step gitu. Step by step kita dituntun. Bukan lampu sorot bagi jalan. Kalau lampu sorot kan depannya gitu ya. Aku lari gitu. Iya. Taunya ada lubang. Iya, makanya. Ya jadi itulah. Iya. Jadi kita pun waktu jadi hati-hati gak sih waktu kita jalan dengan cuman ada pelita gitu. Betul. Ya, dengan firman Tuhan pun hidup kita jadi hidup yang hati-hati. Yes. Bukan sembrono. Setuju. Ya, terus berikutnya sih, kebenaran berikutnya yang sangat penting ya di dalam adulting ini adalah kita tuh butuh tetap figur orang lain yang lebih tua gitu. Mungkin kalau teman-teman yang masih ada orang tuanya, ya orang tua kita atau older adults yang lain, misalnya di gereja atau di komunitas orang percaya lainnya gitu. Kadang-kadang mereka ini kita anggap udah usang lah gitu, kayak saran-sarannya tuh udah outdated gitu, kayak udah nggak ngaruh lagi kali dalam kehidupan kita. Tapi tapi ya gimana ya, maksudnya kita tetap butuh. Mereka dibentuk oleh waktu itu. Betul. Dan pengalaman gitu, karena itu kan yang kita maksudnya bisa pelajari dari baik mereka. Pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Betul, setuju. Betul. Pengalaman yang baik kita contoh, pengalaman yang buruk ya kita pelajari. Ya,
gitu. Jadi mereka adalah salah satu source of wisdom kayaknya ya, yang Tuhan sediakan gitu buat kita. Jadi menurut aku sih nggak usah merasa gengsi gitu untuk belajar gitu. Misalnya dari kalau yang masih keluarga muda kayak kita gini ya, anaknya masih kecil, mungkin bisa cari satu figur, satu keluarga yang kita bisa look up to, yang kita lihat anak-anaknya hidup di depan Tuhan gitu, terus kita lihat, terus ya mungkin aja kopi-kopi darat atau apa gitu, ngobrol gimana sih dulu waktu parenting mereka seumur si Prasema, misalnya pilih sekolahnya gimana sih, terus kalau di rumah gimana cara disiplinnya atau gimana gitu. Itu kita nggak bisa, soalnya baca buku parenting kayak tadi Bobby gitu, praktik ya gitulah, maksudnya tetap butuh praktisnya gimana gitu. Gak bisa sendiri lah. Iya, nggak bisa sendiri. Church itu kan dibentuk oleh banyak keluarga kan. Dan kita juga bersyukur sih kita punya satu komunitas keluarga Kristen lah. Maksudnya meskipun online tapi it's okay lah. Maksudnya kita bahas buku, kita lihat juga hidup mereka dan juga ya kadang 1 kali 2 kali ketemu di gereja gitu. Kalau ada kebaktian atau apa, kebaktian umum di pusat gitu. Tapi ya meskipun nggak ketemu tapi kita bahas bahan barang itu tuh jadi reflect juga lah pasti ya nggak sih? Kayak ini sih, kayak membuat kita tuh kembali ke bumi gitu, mendarat menarik kaki kita, kita udah kemana-mana gitu mikirnya, ribet nih gitu. Bener. Tapi pas ada ketemu, lihat lagi si keluarga A, keluarga B, ribet amat sih mikirnya gitu. Udah balik lagi 1 minggu itu semangat lagi gitu kan. Setuju. Ya kadang-kadang ya juga perlu ya memang older adults. Bersyukur lah kalau misalnya teman-teman punya orang tua yang bijaksana, yang menuntun. Kadang-kadang ya kadang juga nggak dipungkiri, kadang ada juga orang tua kita yang ya dalam anugerah Tuhan lah membentuk. Memang orang tua kita itu nggak bisa dijadiin contoh yang baik misalnya, tapi ya bagaimanapun juga mereka adalah orang tua kita dan kita juga bisa belajar gitu dari sesuatu dari mereka. Honor your father and mother. Kata orang. For this is the first commandment with a promise. Iya benar. Ya gitu. Dan juga bukan soal parenting atau membangun keluarga doang ya teman-teman, kayak misalnya tentang pekerjaan gitu. Ya kadang kayak misalnya aku nih ibu-ibu gitu kan, ya aku kerja full time atau part time atau nggak kerja gitu, mungkin bisa konsul juga soal itu. Mentor ya. Mentor Bobby juga misalnya, bapak-bapak gimana sih balancing antara misalnya pekerjaan, menggapai karir atau apa segala macam gitu. Bahkan hal-hal yang sangat taktikal kayak bayar pajak gitu atau apa misalnya bayar PBB ini gimana sih gitu. Intinya itu kan juga butuh lah older adult untuk wisdom yang praktikal kayak gitu gitu. Jadi gimana sih di RT gitu misalnya ya kan. Kita baru sadar betapa pentingnya kita itu untuk hidup bertetangga dan ini tuh waktu udah jadi ini. Jadi dewasa. Jangan bakar sampah sembarangan ya kan. Di lingkungan rumah. Bau loh jemuran orang. Iya, terus kan kayak gimana cara kita communicate gitu kan, biar kita nggak makan hati, tapi juga nggak menyakiti orang lain. Tetangga dengan gitu. baik. Iya, ya itu kan bagian dari adulting yang harus kita jalani gitu loh, hidup bermasyarakat. Hidup gitu. bermasyarakat ya. Oke, sebagai penutup. Yang terakhir adalah meskipun kita secara usia adult ya, tapi kita tuh tetap anak-anak di hadapan Allah dan kita tuh adalah anak-anak Allah. Jadi kita bisa terus percaya dan hidup bergantung pada Allah dalam proses adulting ini. Jadi dalam fase teman-teman percayalah bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik gitu kan, yang akan memberikan rohnya pada setiap orang yang meminta gitu. Bapak-bapak dunia aja ngasih gitu. Minta itu kayak roti. Ayatnya langsung nempel banget ya kalau di bapak-bapak ya. Iya bapak-bapak. Bisa ada juga tuh yang baik. Seperti bapak sayang anaknya. Oh iya. Demikianlah. Lupa nanti dicari ayatnya. Udah lupa artinya. Ya intinya gitulah ya. Jadi meskipun kita adult tapi nggak akan menghilangkan kebergantungan kita harusnya ke Tuhan gitu. Karena kita tetap selama-lamanya tuh value kita di dalam, ya kita tuh belong to the Lord lah, kita anak-anaknya Tuhan. Jadi dia gak akan tinggalin bahkan dalam proses yang susah ini dan kompleks gitu. Tuhan akan tetap pelihara lah gitu. Dan ingat itu adalah salah satu tadi keputus. Ini habis. Ya tadi sampai mana tadi? Bapak sayang anak-anak, Bapak sayang anaknya. Dia gak bakal tinggalin. Ya gak bakal tinggalin. Ya oke, itulah intinya. Ya kita meskipun kita adult, kita tetap anak-anak di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu teruslah datang kepada Tuhan. Karena anak-anak itu kan gak pernah di reject ya sama Tuhan. Iya betul. Biarlah anak-anak itu datang padaku katanya.
Oke, begitulah teman-teman. Selamat menjalani adulting yang hard, tapi juga tetap bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, oke. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Episode berikutnya, bye-bye.